sampai bumi berlalu dan habislah dagaku. Yesusku ajaib bagiku. Ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Amen. Ibadah kita pada pagi hari ini kita tabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, sukacita, keselamatan, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa. Pertolongan, kuasa, penghiburan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari 2 Petrus, pasal yang ketiga ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi dia sabar terhadap kamu. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami menaikkan segala puji, hormat, syukur kami kepadamu. Sebab Kau layak kami sembah, kami puja, kami puji, kami tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami hari ini ada dan boleh duduk di rumah-Mu yang kudus, bukan karena hebat, pintar, gagah, ataupun apa yang kami capai, dan apa yang kami lakukan, usaha-usaha kami di muka bumi ini. Tetapi semuanya itu karena kasih setia-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang maha besar terhadap kami. Kami menaikkan syukur dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Ajar kami terus menyembah-Mu, memuji-Mu, dan meninggikan Kau di semua aspek hidup kami. Saat ini kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang menunggu pemulihan. Mohon jamahan kasih-Mu ya Tuhan. Mohon bilur-bilur-Mu yang memulihkan. Tante Evi Tamarindang, Pak Harili, Ibu Nina Panginda, Cisilvia So, kami serahkan mereka satu persatu dalam tangan-Mu. Jamah dan pulihkan mereka. Juga remaja kami Arthur Palar ya Tuhan, dia butuh mujizat lanjutan setelah Kau sembuhkan dia. Pulihkan dia agar dia boleh diberi kesempatan sekolah Alkitab dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin ada yang lain yang tidak kami sebut satu persatu yang lemah tubuh. Para senior kami, ya Tuhan, jamah mereka dengan kuasa kasih-Mu yang ajaib. Kami ingat perang di Timur Tengah yang masih berkecamuk ya Tuhan. Banyak korban, sudah ribuan. Kau menghibur para korban dan keluarga yang berduka. Biarlah melalui peperangan ini ya Tuhan, Timur Tengah, dunia Arab, Israel, Iran, dan sekitarnya yang sengaja ataupun tidak sengaja telah melawan Tuhan, menentang Tuhan, menolak Tuhan, boleh dibukakan matanya. Tidak ada satupun orang yang kuat, hebat, dan sanggup menyelamatkan dirinya. Biarlah mereka sadar mereka membutuhkan juru selamat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, kami doakan semua organisasi, semua gereja, orang-orang Kristen tersembunyi yang diam-diam mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Pakai mereka menjadi alat yang berguna di hadapan. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk Indonesia juga kami ingin doakan supaya sungguh ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Tuhan tolong mereka yang dalam korban, yang miskin, yang berduka, khususnya korban bencana alam di Sumatera, juga di Jawa. Tuhan Kau tahu di Aceh dan lain-lain yang belum ditangani dengan baik. Curahkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah penderitaan mereka juga boleh mendengar tentang juru selamat. Kami doakan gereja-gereja boleh lebih kompak, bersatu, fokus kepada Injil daripada memikirkan golongan denominasi sendiri ya Tuhan.
Hamba bersyukur Kau memimpin dia kembali dalam pelayanan. Kami terus doakan bagi mereka yang telah bertobat menerima Kristus, imannya diperbaharui. Berkati gereja-gereja dalam mengerjakan follow up. Berkati hamba Tuhan, para aktivis majelis yang telah dibina, orang-orang Kristen yang dibimbing. Tuhan, Kau sendiri yang meneruskan pekerjaan di sana. Jadikan gereja kami di sini gereja yang terus mengabarkan Injil, tekun berdoa, saling mengasihi, saling menguatkan. Kalau diam-diam hari ini di hadapan-Mu banyak yang bergumul ya Tuhan. Soal pekerjaan, soal kesehatan, soal ekonomi, soal status, soal berbagai macam hal ya Tuhan, keluarga dan lain-lain. Hamba tidak tahu, Engkau tahu jelas ya Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi, Engkau sanggup melakukannya, Kau tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan berkaryalah. Berkaryalah Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini gereja-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi dan berdoa, mohon mujizatnya. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus yang bangkit. Kau hidup ya Tuhan, Kau terus bekerja. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu nyata. Curahkanlah mujizat-Mu yang melampaui pikiran kami, yang melampaui doa-doa kami, agar umat-Mu boleh menceritakan kasih-Mu. Mujizat-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. As we continue to worship, we remember that Jesus is truly good. Saat kita melanjutkan penyembahan kita diingatkan bahwa Yesus sungguh baik. Let us sing this song, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdiri, let us stand as we continue to sing, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Let's give a hand to God. Let's give a hand to our God. Amen, amen. As we stand, let us do the pengakuan iman rasuli. Let us do the Apostles' Creed together. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. We're going to continue to sing about God's faithfulness in our lives. So as we sing this song, Goodness of God, let us remember all the goodness that God has done in our lives in the past and in our lives even today, and to remember that God is good even in the next day forward. Amen? Let us sing this song, Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up
Until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Let us sing the song again. I love you, Lord. I Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. all my life, and All my life you have been faithful. all my life you've been so good, and All my life you have been so good. With every breath I'm able, With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let us stand. Mari kita berdiri. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God all my life. 'Cause all my life you have been you've been faithful. so faithful, Lord. And All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you've been so good. And all my life you have been so good. With every breath I'm able, With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness. your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after. Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after. Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you've been so good. And All my life you have been so good. every breath that I'm able, Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. All my life you've been so good. And all my life you have been so good. Every breath I'm able, every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness
Thank you, Lord. Thank you. We praise your name. We worship you, Lord. We give thanks to you from the bottom of our heart. Thank you, Lord Jesus. You are our Savior, our Lord. Thank you for your faithfulness, your goodness, your kindness, everything that you have done for us. Terima kasih Tuhan yang tak terhingga. Kami ada di hadapan-Mu berdiri memuji meninggikan nama-Mu. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami, remaja kami. Tuhan tolong mereka boleh bertumbuh, makin dewasa di dalam iman, dalam karakter, dalam kehidupan mereka. Lord, we pray for our children, our youth, you bless them. They may grow in their faith, in their knowledge of you, in their character, and their future, Lord, we commit in your hand to be a good witness of you. Wherever you put them, Lord, your name to be glorified. You bless our teachers who teach them. Teach them according to your love, according to your truth, that they may grow continually before you. We pray, we ask blessing in Jesus' name, our Lord and our Savior. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak kita, silakan duduk. Untuk remaja kita, puji Tuhan. Tuhan telah memimpin saya dan Semu dan Esther boleh balik ke Los Angeles Jumat malam. Senang lihat wajah-wajah saudara. Tuhan masih izinkan saya berdiri di sini. Ya, setiap kali mission trip keluar selalu ada kemungkinan kalau tidak ada kembali, betul? Kita tidak tahu hari besok. Bersyukur Tuhan izinkan hambanya boleh berdiri di sini dan hari ini boleh sharing firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Juga doa-doa saudara. Thank you yang sudah doain dengan setia, yang sudah support pelayanan ini. Ya, sungguh anugerah Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan, diperbaharui. Pekerjaan Tuhan ladang luas, bekerja sedikit. Itu yang Tuhan kasih lihat. Ya. Kita mau belajar firman Tuhan, hari ini mau berbicara nubuat perang di Timur Tengah. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami, dan beri dia kemampuan menjelaskan firman-Mu. Dan tolong kami juga boleh mengerti Roh Kudus, Engkau yang mencelikkan mata rohani kami, menjelaskan firman Tuhan ke dalam pergumulan kami masing-masing, pengertian kami. Hati dan pikiran kami dijadikan seperti tanah yang subur, agar firman itu hidup, boleh bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saya baca suatu cerita, ada seorang salesman Amerika diutus ke Arab, tanah Arab. Di sana dia harus mempromosikan produk baru, yaitu soft drink, produk dari Amerika. Sampai di sana dia tidak bisa bahasa Arab. Dia mengalami komunikasi yang tidak baik, lalu dia diberikan hikmat untuk mengkomunikasikan lewat gambar. Dia bilang sama bosnya, bos saya tidak bisa bahasa, jadi saya hanya melukis poster. Poster pertama saya melukis orang yang sedang kehausan, kelelahan. Poster yang kedua saya lukis orang itu minum soft drink kita. Dan poster 3, lukisannya adalah orang itu jadi segar kembali. Bosnya bilang itu bagus, itu pasti cocok dan kamu akan bisa menjajakan produk kita dengan baik. Tapi bos ternyata itu gagal. Aku bingung, tak kenapa gak ada satupun yang beli. Lalu selidik punya selidik, dia katakan ternyata saya bukan saja tidak bisa bahasa Arab, saya juga baru ketahuan orang Arab baca dari kanan dan lihat dari kanan. Jadi yang tadinya segar minum soft drink kita jadi lelah, jelas gak ada yang beli. Saudara, ini mirip cerita di Indonesia ketika orang Arab menjual produk kain Arab, ditulis, ditanggung tidak luntur. Tapi besoknya ibu-ibu yang beli kain balik dan marah-marah, kenapa luntur? Dia bilang ini produk Arab ibu-ibu, baca dari kanan, luntur tidak ditanggung.
Ini yang terjadi di tanah Arab. Kata orang memang sulit berbisnis di Arab. Kita tidak bisa menebak, tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di tanah Arab. Baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal selisih, peperangan yang terjadi yang kita lihat sudah berlangsung cukup lama. Usaha demi usaha telah dilakukan. Fakta dan perjanjian terus dibuat, termasuk soal senjata nuklir. Tetapi akhirnya gagal, dan gagal. Di Timur Tengah penuh dengan kecurigaan, kecurangan, pelanggaran. Dan kini kita melihat salah satu puncaknya adalah perang antara Amerika plus Israel menyerang Iran. Perang Amerika-Israel melawan Iran telah memasuki hari ini hari ke-16 sejak 28 Februari yang lalu. Korbannya ribuan orang. Ditafsirkan lebih dari 2.000 manusia hari ini yang terhitung, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dan petinggi-petinggi lainnya, cukup banyak yang mati. Dan tanggal 8 Maret, satu minggu kemudian, anaknya Khamenei, Mojtaba Khamenei, diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Tapi sampai hari ini belum kelihatan dia di mana. Mungkin katanya terluka dan wajahnya juga rusak, tapi menurut berita dia masih ada dan hidup. Itu yang terjadi, saudara. Seluruh kelompok yang mendukung Khamenei telah bersumpah tidak pernah akan menyerah kepada Amerika. Tidak pernah akan menyerah dalam perang ini. Negara-negara Arab yang dianggap mendukung Amerika, yang merupakan kerjasama dengan basis Amerika, termasuk Qatar, Bahrain, Jordan, United Arab Emirates, Kuwait, Irak, ikut diserang oleh Iran. Kita semua membaca beritanya. Bukan saja menyerang militer base, tapi juga ke wilayah-wilayah rakyat sipil, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya tanpa pilih lokasi. Gak ada seorang pun yang tahu kapan akan berakhir. Kedua belah pihak nampaknya tidak ada kesepakatan sampai hari ini untuk gencatan senjata. Ada seorang bertanya kepada saya, Pak, menurut Bapak kapan berakhir? Apakah perang ini akan lama atau cepat berakhir? Saya bilang saya tidak tahu. Dan kita tidak dapat menebaknya, ini sulit. Lama atau cepat itu sangat-sangat relatif. Kalau kita mau dengar dari Donald Trump, dia bilang paling lama 2 bulan. Paling lama ini baru minggu ketiga, sudah mulai kelelahan dan kewalahan. Dari sudut bisnis dan ekonomi, makin lama makin rugi. Makin lama ekonomi Amerika akan makin merosot. Juga Israel, bahkan dunia-dunia sekitarnya, negara sekitarnya, bahkan seluruh dunia akan kena dampaknya. Sangat-sangat parah. Bayangkan menurut laporan Departemen Pertahanan, biaya perang 1 hari itu adalah $1,9 billion. 1 hari. Kalau 2 bulan itu 114 billion. Kalau benar 2 bulan, saudara, biaya ini lebih besar dari APBN negara Indonesia 1 tahun. Sangat-sangat besar, sangat-sangat gila dan menyeramkan. Harga minyak bumi akan naik melangit, pasti akan pengaruh ke semua bidang karena transportasi naik. Harga semua barang termasuk makanan pokok juga akan naik. Korban bukan saja manusia mati, belum lagi yang terluka, yang korban pengungsi, yang sakit, bangunan hancur, perumahan hancur, harta benda habis dan akibat kejiwaan sangat-sangat parah, benar-benar kasihan. Kalau Khamenei tambah gila, saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi, kini dia sudah menyerang negara-negara Arab dan sekitarnya, sembarangan menembakkan misilnya ke penduduk sipil. Saya tidak tahu apakah China betul-betul mensupport dia dengan teknologi, dan juga kelak akan memberi senjata, dia akan tambah gila.
Kalau dia juga hancurkan sumber air minum di dunia Arab, ini yang berbahaya. Maka gurun pasir Arab gak bisa dihuni manusia lagi. Manusia akan kekurangan air minum dan berbahaya bagi korban. Wilayah Timur Tengah akan menjadi tempat yang tidak layak dihuni, sangat-sangat berbahaya. Pilihan yang sangat sulit bukan, saudaraku, apakah Amerika harus mundur dari perang ini dan mengakui pemerintahan Khamenei, pemimpin tertinggi yang baru, yang berambisi tetap bermusuhan dengan Amerika setelah 47 tahun dan akan membasmi Israel dari peta dunia. Dapat dipastikan bahwa Khamenei akan meneruskan program senjata nuklir dan tidak mustahil dia akan membalas dendam. Bisa-bisa memicu perang dunia ketiga kalau China dan Rusia mensupportnya. Atau Amerika akan berjuang terus untuk menjatuhkan pemerintahan Khamenei dan membantu Iran untuk membentuk pemerintahan demokrasi. Permisi tanya, kalau saudara adalah Donald Trump, apa pilihanmu? Sering kita hanya bisa berkomentar A dan B, tapi begitu kita ditempatkan pada posisi yang sama, kalau kamu jadi Presiden Amerika Serikat, Panglima tertinggi di negara ini, pilihanmu apa? Mengumumkan kemenangan dan kemudian mundur? Dan tetap Iran dipimpin oleh Khamenei dengan program senjata nuklirnya? Dan melakukan hal yang sama setelah 47 tahun, tidak mensejahterakan rakyatnya, atau sudah akan berjuang sampai habis sehingga terbentuk pemerintahan baru yang bisa kerjasama dengan Amerika seperti zaman Shah Iran dulu. Sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit, walaupun Demokrat dan Republikan terus berteriak, tetapi sangat-sangat sulit. Itu sebabnya ketika Ayatollah yang meninggal itu melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama, program nuklirnya akan dijalankan. Kesalahan kedua, dia mengancam Donald Trump bahwa dia tidak akan menyerah dan akan menyerang Amerika. Dalam 2 hari, Donald Trump langsung menyerang dia. Dia tidak tahu Trump lebih gila. Dia tidak bisa diancam oleh siapapun. Itu ciri khasnya Donald Trump. Sehingga dia melakukan operasi yang disebut Epic of Fury. Saudara tahu epic itu berarti sebuah perjalanan panjang yang pasti akan menang, itu epic. Sebuah kisah kemarahan, sebuah cerita kemarahan Amerika, sebenarnya kemarahan Trump sih, yang berakhir dengan kemenangan, itu epic. Jadi kita tidak tahu berapa lama. Daripada kita menebak-nebak, mari kita belajar Alkitab. Apa kata nubuat Alkitab? Kembali kepada firman Tuhan. Yang pertama yang akan kita pelajari dari firman Tuhan, bahwa perang Timur Tengah adalah permulaan zaman baru. Mari kita baca Matius 24, ayat 6 sampai 8, 13 sampai 14. Matius 24, ayat 6 sampai 8, kemudian 13, 14. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, konteksnya saudara, ini Matius 24 adalah khotbah Tuhan Yesus, nubuat Tuhan Yesus tentang akhir zaman.
Waktu itu murid-murid bertanya hal yang sama. Kapan kesudahannya Tuhan? Kapan dunia ini akan berakhir? Berapa lama lagi Tuhan? Lalu Tuhan Yesus menjawab. Dengan menceritakan tanda-tanda akhir zaman. Dan yang barusan kita baca, menurut Tuhan Yesus, perang Timur Tengah ini akan terus berlangsung. Bahkan menyebar ke bangsa-bangsa lainnya. Kita tidak tahu. Sebab customer yang terbesar dari Iran adalah China. Pembeli terbesar minyak adalah China. Kalau diam-diam China dan Rusia akan mensupport senjata, misil, dan juga teknologi lainnya untuk menyerang militer base Amerika, kemungkinan perangnya akan melebar. Ditambah lagi Rusia. Iran terang-terangan mengatakan Rusia adalah sahabat kami di dalam militer sejak dulu dan akan terus berlangsung. Baru kemarin Perdana Menteri Luar Negerinya Menteri Luar Negerinya yang mengumumkan bahwa Cina siap mensupport dan Rusia. Kita tidak tahu. Apakah ini akan meluas? Jika kedua negara besar ini turun tangan, maka kemungkinan Amerika akan minta tolong kepada sekutu-sekutunya. Tapi menurut Tuhan Yesus, semua ini masih permulaan zaman yang baru. Permulaan zaman baru, istilah permulaan, beginning di sini, itu ibarat seorang wanita hamil besar yang akan melahirkan. Ini pembukaan pertama. Jadi kalau wanita hamil itu pembukaan 1-10 baru lahir, maka ini hanya pembukaan pertama. Artinya perang dan deru perang akan terus bertambah. Penderitaan dan kesusahan di muka bumi ini akan terus bertambah. Kelaparan, gempa bumi, ya, pengungsian, sakit penyakit dan lain sebagainya akan terus bertambah. Rasa sakit ini, penderitaan ini. Sampai klimaksnya 10 itu adalah apa? Perang Harmagedon. Perang yang terakhir, kemungkinan perang dunia ketiga. Itu sakit yang klimaks. Great Tribulation, penderitaan yang terbesar. Yang kata Yesus sebelumnya belum pernah terjadi dan sesudahnya tidak pernah akan terjadi. Saking besarnya. Ibarat wanita hamil yang siap melahirkan bayinya. Gak ada yang tahu berapa lama. Yang pasti, perang dan deru perang akan terus bertambah menuju kepada klimaks, yaitu perang yang terakhir. Dan sesudah Injil Tuhan juga disebarkan di seluruh suku bangsa di dunia ini, Yesus datang kedua kali. Setelah penderitaan besar itu Yesus akan datang dan dimulai zaman yang baru. Zaman di mana langit dan bumi yang lama ini akan binasa, kata Petrus, akan dibakar habis oleh api. Dan itulah neraka yang selama-lamanya terbakar. Dan Tuhan akan menurunkan langit dan bumi yang baru. Itulah kerajaan sorga yang kekal dan abadi selama-lamanya. Kita sebagai orang percaya bersyukur sebab kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Raja segala Raja, Juru Selamat kita. Zaman baru, kerajaan sorga itu sudah mendapat status yang pasti. Statusnya sudah, realitanya kita sedang menunggu zaman baru. Tapi secara status sudah dapat karena orang percaya. Kita kelak akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang mulia dan kekal. Ini yang disebut kasih karunia. Ini yang disebut dengan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berita baik ini harus dikabarkan hingga semua suku bangsa mendengar Injil. Baru Yesus datang. Dan siapa yang bertahan setia sampai akhir akan diselamatkan 13 dan 14. Sebelum kami terbang ke LA, sempat singgah di Taiwan,
Di Taiwan sempat ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan, missionary, saya sempat ikut sebuah meeting para missionary Chinese, ya, orang Tionghoa yang akan menyebar kemana-mana, ya. Dan salah satunya adalah misi orang Chinese terhadap orang Indonesia di Taiwan. Hebat juga, kita perlu mendoakan ini. Dan salah satu pendeta Indonesia yang melayani di sana, teman lama, sempat ketemu dan dia cerita, pendeta Max, ini dia itu melayani khusus orang-orang Indonesia yang di penjara. Dia ceritakan salah satu kisah nyata, ya, seorang Muslim yang masuk penjara bernama Slamet Riyadi. Dia itu kerja di kapal penangkap ikan. Setelah bolak-balik berapa kali, mendapat banyak uang, bolak-balik kontrak lagi, dia balik lagi, dia katakan balik yang ketiga kali itu, uangnya masih tidak cukup, dia kerja keras, tapi kemudian di kapal itu dia berantem dengan seorang Vietnam. Orang Vietnam jago berantem, tapi orang Indonesia lebih jago. Ternyata Slamet itu menonjok, memukul orang Vietnam itu hanya satu kali pukul, dia terjatuh dan mati. Luar biasa. Dia Islam yang ekstrim juga. Dia cerita sekali pukul mati. Dia ditangkap, masuk penjara, hukumannya 13 tahun 6 bulan. Di penjara tidak ada satupun orang yang lihat dia. Gak ada family, gak ada keluarga, gak ada siapa-siapa. Teman saya pendeta Max itulah yang melayani dia. Setiap minggu satu kali dikunjungi. Lalu dia cerita, sebelum ketemu Pak Max itu, pendeta Max, dia sudah mau bunuh diri. Dia sedih, kecewa, marah, campur dendam. Sebab papa mertuanya itu adalah ulama yang terkenal di Jawa. Yang disegani, tapi menyuruh anak perempuannya menceraikan dia karena di penjara. Dan kawin lagi, dan yang mengawini istrinya adalah adiknya sendiri. Dia dendam marah besar, tapi gak bisa apa-apa. Dia mau bunuh diri, waktu itulah ketemu pendeta Max yang melayani dia. Dalam hatinya, oh ternyata di dunia masih ada orang yang mengasihi saya, peduli terhadap saya. Setelah dikunjungi rutin, didoakan rutin berapa kali, pendeta Max kasih dia Alkitab. Dia katakan dalam hati saya mau menolak, sebab sejak kecil saya diajarkan Alkitab sudah sudah dipalsukan, itu haram, orang Islam gak boleh pegang, apalagi baca, tapi karena tidak ada yang lebih baik dari pendeta Max yang melayani dia. Dia terima juga, tapi tidak berani baca, taruh di bawah bantal. Sampai lama, suatu hari dia mimpi buruk, ada 2 makhluk besar menyerang dia, tarik kiri dan kanan. Gak bisa tidur tiap malam. Waktu itulah dia ingat Alkitabnya. Dia mulai membaca. Dan malam itu muncul bayangan putih. Sinar yang terang dia bilang. Dan melenyapkan 2 makhluk itu. Dan dia bisa tidur nyenyak. Mulai besoknya dia baca lagi 1 pasal. Mulai dari Kejadian. Sampai seluruh Alkitab dibacanya. Setiap malam tidur dengan nyenyak, tidur dengan damai. Singkat cerita ketika membaca Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuhan mencelikkan mata rohaninya, dia terima Yesus Kristus. Akhirnya dia bertekad untuk dibaptiskan di penjara. Ketika dibaptis itulah baru muncul salah satu anggota partai dari Indonesia, dari Kadin, di penjara. Marah besar. Kenapa pindah agama? Ini terjadi, saudara. Sang pendeta juga tanda kutip terancam. Tapi dengan berani Slamet Riyadi mengatakan, selama 13 tahun saya di penjara, tidak ada satu orang yang melihat saya.
hanya pendeta ini. Dan hati saya damai, tenang. Saya umumkan kepada dunia, saya percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamatku dan Tuhanku. Dan saya akan pulang mengabarkan kabar baik ini kepada semua keluargaku, semua temanku, dan orang di mana-mana. Sebuah kesaksian sangat bagus. Satu orang yang tadinya bermusuhan dengan Injil, bermusuhan dengan Kristus, diubah menjadi anggota kerajaan Allah. Indah sekali. Ada satu orang yang menolak Kristus, Muslim yang ekstrim akhirnya kembali kepada Tuhan. Saudaraku, doakan Taiwan. Ada sekitar 400.000 pekerja TKI di Taiwan. 400.000, 250.000 kerja di rumah-rumah. Sebagai nurse, sebagai pembantu, penjaga orang tua. 70.000 itu adalah nelayan, penangkap ikan. Sisanya pekerja pabrik. Siapa yang mengerjakan? Pekerjaan sangat besar. Ketika mereka boleh keluar dari Indonesia yang ekstrim, yang ajarannya mungkin terlalu ketat, sekarang terbuka terhadap Injil. Kita bersyukur gereja-gereja Chinese di Taiwan, saya ikut prayer meeting mereka, berdoa bersama untuk Indonesia. 400.000 pekerja TKI. Sekarang terbuka terhadap Injil. Belum lagi Hong Kong, kalau kita mau melihat Hong Kong juga sama, 300.000, mungkin 350.000. Sangat besar dibandingkan dengan Amerika. Saya tidak tahu bagaimana hari ini keadaan saudara, kalau saudara belum menerima kasih karunia ini, belum menjadi anggota kerajaan sorga di zaman baru ini, terima Kristus hari ini. Dia sanggup menyelamatkan kamu, memberkatimu, melindungimu, memeliharamu, menghadapi apapun, walaupun perang masih terus bergejolak. Tapi bila saudara sudah terima Kristus, bagikan kabar baik ini kepada orang lain. Bagikan kepada mereka yang belum mendapatkannya. Jangan berpangku tangan. Jangan hanya berdiam diri, jangan cuek. Jadilah orang Kristen yang berbuah bagi kerajaan Allah. Sebelum penggenapan zaman baru itu datang. Amin. Yang kedua, perang Timur Tengah adalah pintu keselamatan. Mari kita baca Kejadian 25 ayat 7 dan 9 sampai 9. Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu dia meninggal. Dia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Saudara, ini konteksnya adalah Abraham yang setelah punya anak Ishak dari istri yang tadinya mandul, kira-kira 100 tahun, dia masih hidup panjang umur, tambah 75 tahun. 175 dan 175 itu dia masih kuat gagah. Masih bisa punya istri lain, ada gundik-gundik. Ada tambahan anak-anak, Abraham itu poligami. Jangan sudah bilang, oh enak ya perjanjian lama boleh poligami. Ini tentu Abraham, Bapak Abraham yang sudah salah kaprah tadinya. Yang sebelum dapat Ishak dia telah meniduri pembantunya, orang Mesir, dan kemudian lahir Ismail, dan hari ini kita melihat kesalahan itu melahirkan dua dunia yang terus berantem, Israel dan Arab. Ishak dan Ismail. Anak-anak lain tidak disebut, tapi selama Abraham hidup, dia berhasil mempersatukan anak-anaknya. Ini kehebatan dia. Sehingga Bapak Abraham disebut dengan Bapak orang beriman. Walaupun dia banyak istri dan banyak anak-anak bisa tinggal bersama dia.
Hidup bersama 75 tahun. Oh, Ismail pernah diusir kan, saudara? Tapi kemudian balik. Hidup bersama dia. Dia bisa mendidik dan membimbing mereka. Sampai dia mati. Perhatikan, ketika Abraham mati, Ishak dan Ismail sama-sama menguburkan dia. Ini loh indahnya, kita harus baca Alkitab dengan lebih hati-hati. Ternyata kasih karunia Allah itu besar terhadap Abraham ketika Tuhan Allah mengikat perjanjian di Kejadian 12 akan menyelamatkan seluruh keluarga keturunan Abraham. Setiap orang yang menerima Kristus dalam perjanjian baru, Yesus sebut dengan apa? Mereka pun adalah anak-anak Abraham. Bapak orang beriman. Bersama-sama, Ishak dan Ismail tidak ribut, gak sebut mereka berantem, berkelahi, ya, atau saling berebutkan harta tidak dicatat, tapi bersama-sama menguburkan sang ayah. Di Efron bin Zohar, hari ini Hebron. Ya. Hebron itu letaknya di perbatasan dekat mana? West Bank hari ini. Masih jadi rebutan antara Israel dan Palestina. Hanya sepotong tanah. Karena ini apa? Ini bapak orang beriman, ini bapak kita juga, sebenarnya bapaknya sama. Dengan alasan bapak kita kemudian rebutan tanah, itu yang terjadi. Tapi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kelak keturunan Ishak dan Ismail akan menerima kasih karunia Tuhan. Ini loh indahnya. Bahwa Allah kita telah membuka kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus kepada semua umat yang ada di Timur Tengah. Dan seluruh dunia sebenarnya, Tuhan mengasihi seluruh dunia. Jadi saudara jangan melihat, hanya Israel ini pilihan yang akan diselamatkan, sedangkan dunia Arab itu pantas dibinasakan, dibuang semua keturunan Ismail. Oh tidak. Sampai hari ini Tuhan Allah masih menunggu semua suku bangsa datang kepadanya. Ini tanda bahwa keduanya, Ishak dan Ismail, dikasih oleh Abraham, dididik dengan iman Abraham, bahwa mereka sedang menantikan seorang Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ini Injil masa depan. Abraham mengajarkan anak-anaknya melihat Injil masa depan. Sekarang Israel dan Arab melihat Injil yang sudah terjadi, Yesus Kristus sudah datang, tapi masih menolak. Dengan kata lain, saudaraku, bila hari ini keturunan Ishak yaitu Israel dan keturunan Ismail yaitu Arab dan non-Arab, non-Israel, termasuk Iran, mau rendah hati dan saling mengakui persaudaraan ini, saling menerima persaudaraan ini, dan mau beriman seperti Bapak Abraham, yang menunggu kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, mereka pun akan diselamatkan. Injil masa depan. Saya dengar kesaksian seorang pendeta Amerika mengunjungi salah satu sheikh, ya, yang sangat terkenal di salah satu negara Arab yang anti-Israel, dekat perbatasan. Karena dia diundang untuk bicara dan ngobrol, membicarakan masa depan negara itu. Ketika sang pendeta bertanya, kira-kira menurut kamu, Sheikh, ya, seorang ahli yang sangat dihormati, seorang ulama yang sangat dihormati, pemimpin yang dihormati, bagaimana masa depan Arab itu? Negara Arab, dia bilang, saya tidak tahu. Tapi sangat mengerikan. Sangat mengerikan kalau kita tidak bisa menebak dunia Arab
dan musuh-musuh yang ada di sekitar kita karena semuanya saling curiga satu dengan lainnya. Rasanya katanya, kurang dari 10 tahun Arab akan hancur tanpa damai sejahtera. Menurut kamu gimana Pak Pendeta? Apakah kami punya sebuah penglihatan buat kita? Pendeta itu kemudian bilang, kamu lihat bukit itu? Dari jauh kamu lihat sebuah bukit itu Moria. Kamu tahu apa yang terjadi di Moria? Dengan Bapak Abraham? Apa yang Tuhan bilang sama Abraham? Saya yang ahli agama itu gak bisa jawab. Dia bilang, saya gak tahu. Tuhan bilang apa sama Abraham ya? Tuhan bilang, hei Abraham, persembahkan anakmu. Iman Abraham diuji. Hari ini persoalan dunia Arab dan Israel adalah pertengkaran dan perdebatan. Anak mana yang dipersembahkan? Isa atau Ismail? Itu gak pernah selesai. Pendeta itu bijaksana, dia bilang, hari ini masalahnya bukan siapa yang dipersembahkan, Ishak atau Ismail. Tetapi Tuhan di gunung itu, di bukit itu mempersiapkan korban dari Tuhan sendiri. Itu yang harus disadari. Bahwa Tuhan yang menyiapkan korban persembahan waktu itu. Dan itu adalah simbol dari korban anaknya sendiri di Bukit Golgota. Lalu pendeta itu bilang, kalau hari ini Israel dan Arab tidak sama-sama saling menerima, saling menghormati, saling mengakui bahwa Tuhanlah yang mempersiapkan korban yang sempurna itu, maka Arab dan Israel akan terus-menerus mengorbankan anak mereka secara daging mati dalam peperangan. Berapa putra sudah mati sejak permusuhan Ismail dan Ishak. Akan terus mati sia-sia, tak pernah akan selesai. Tetapi jika keduanya rendah hati, saling menerima dan saling mengakui iman Bapak Abraham yang menerima korban yang disediakan Tuhan. Dan kini menerima korban yang disediakan Tuhan, yaitu Mesias di Bukit Golgota. Maka keduanya akan diselamatkan. Saudara melihat ini pintu Injil. Peperangan ini terjadi